Halo, perkenalkan kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai audit common language. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Ika Derudi Sasdika dengan NIM 1717051058, ada Putu Sri Febrianti dengan NIM 1717051062, kemudian ada Dwi Nugrahani Rahardian dengan NIM 1717051199, ada Nyoman Trisna Kartini Putri dengan NIM 1717051208, kemudian ada Komang Rizka Pratiwi dengan NIM 1717051322, lalu ada Putu Agus Dharma Putra dengan NIM 1717051331, dan yang terakhir ada Igede Arya Wigarba dengan NIM 1717051375. Adapun subbahasan yang akan kita bahas pada presentasi kali ini, yang pertama ada audit sistem informasi, lalu yang kedua ada pemahaman audit common language, yang ketiga ada manfaat ACL, yang keempat ada keunggulan dan kemampuan ACL, yang kelima ada fitur dan kemampuan ACL software tools, yang keenam ada proses instalasi ACL, dan yang terakhir adalah interface ACL. Baik, langsung saja kita mulai presentasinya. Selamat menyaksikan. Baik, perkenalkan nama saya Dwi Nugrahani Rahardian, NIM 1717051199. Di sini saya akan membahas mengenai audit sistem informasi. Namun sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu teknologi informasi. Jadi menurut Lukas, teknologi informasi di sini merupakan segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan juga mengirimkan informasi dalam bentuk elektronik. Sementara untuk audit sendiri, dalam arti luasnya bermakna suatu evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, dan produk yang dilakukan oleh pihak yang kompeten. Lalu, pihak ini juga objektif dan tidak memihak yang tujuannya untuk melakukan verifikasi bahwa subjek yang diaudit di sini telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar yang berlaku, serta regulasi dan praktik yang telah disetujui dan juga diterima. Kemudian, audit teknologi informasi atau information system audit adalah suatu bentuk pengawasan dan juga pengendalian dari infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh. Nah, dalam hal ini, audit teknologi informasi dapat berjalan bersama-sama dengan audit finansial dan juga audit internal, ataupun dengan kegiatan pengawasan dan evaluasi lain yang juga sejenis. Pada mulanya, istilah ini dikenal dengan audit pemrosesan data elektronik. Dan juga sekarang, teknologi informasi secara umum merupakan proses pengumpulan dan juga evaluasi dari semua kegiatan sistem informasi dalam perusahaan itu. Nah, istilah lain dari audit teknologi informasi di sini adalah suatu audit komputer yang banyak dipakai untuk menentukan apakah aset sistem informasi perusahaan itu telah berjalan dengan efektif dan juga integratif dalam mencapai target organisasinya. Baik, sekian pemaparan dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Igede Arya Wigarba dengan NIM 1717051375 akan menjelaskan materi tentang pemahaman audit common language atau ACL. Baik, kita langsung saja ke yang pertama. Baik, yang pertama tentang ACL itu sendiri. Definisi dari ACL atau Audit Common Language ini adalah software yang dirancang khusus untuk audit yang didesain dengan untuk menganalisa data secara elektronik. Dan juga software ini dapat digunakan untuk pengguna yang baru memulai atau pengguna biasa dan juga pengguna yang sudah expert dalam bidangnya atau ahlinya, seperti itu. Selanjutnya ada perkembangan ACL. Nah, perkembangan ACL ini dikembangkan sejak tahun 1970-an oleh Profesor Hart J. Will dari Kanada. Nah,
Kemudian setelah dia mengembangkan ini, dikembangkan lagi oleh perusahaan ACL Service Ltd Vancouver di Kanada. Nah, kemudian ACL ini memiliki beberapa fungsi umum, yaitu fungsi di bidang audit itu untuk analisa data, kemudian pencocokan dan perbandingan data, kemudian untuk mengaudit laporan yang mengalami penyimpangan. Seperti itu tentang perkembangan ACL. Selanjutnya ada kegunaan ACL. Nah, apa saja sih kegunaan dari ACL? Yang pertama, ACL ini merupakan software yang bisa membaca sistem dari mainframe, baik itu mainframe yang sudah lama atau hingga mainframe yang terbaru. Nah, kemudian ACL ini tidak pernah mengubah data dari sumber asli, atau bisa dikatakan dengan sistem yang read only. Jadi aman ini untuk digunakan untuk analisis live data. Kemudian pekerjaan auditing dengan menggunakan software ini akan terasa jauh lebih cepat selesainya daripada proses audit secara manual yang bisa memakan waktu hingga berhari-hari. Kemudian ACL ini merupakan software yang bisa mengakses data secara langsung ke dalam database tanpa mengubah atau mengganggu sistem yang lain dengan cepat. Jadi pekerjaan melakukan dengan ACL ini bisa selesai dengan cepat, tepat, aman, dan akurat. Baik, itu saja pembahasan dari ACL, perkembangan ACL. Saya lanjutkan ke teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nama saya Nyoman Trisna Kartini Putri, NIM 1717051208. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Materinya adalah manfaat ACL. Baik, secara umum manfaat ACL yaitu yang pertama dapat membantu dalam mengakses data baik langsung atau direct ke dalam sistem jaringan ataupun indirect atau tidak langsung melalui media lain seperti soft copy dalam bentuk text file atau report. Yang kedua, menempatkan kesalahan dan potensial fraud sebagai pembanding dan menganalisa file-file menurut aturan-aturan yang ada. Yang ketiga, mengidentifikasi kecenderungan atau gejala-gejala dapat juga menunjukkan dengan tepat sasaran kecualian data dan menyoroti potensial area yang menjadi perhatian. Yang keempat, mengidentifikasi proses perhitungan kembali dan proses verifikasi yang benar. Baik, selanjutnya yang kelima, mengidentifikasi persoalan sistem pengawasan dan memastikan terpenuhinya permohonan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Yang ketujuh, aging dan menganalisa account receivable atau payable atau beberapa transaksi lain dengan menggunakan basis waktu yang sensitif. Yang ketujuh, memulihkan biaya atau pendapatan yang hilang dengan pengujian data pada data duplikasi pembayaran, menguji data-data nomor invoice atau faktur yang hilang atau pelayanan yang tidak tertagih. Yang kedelapan, menguji terhadap hubungan antara autorisasi karyawan dengan supplier. Baik, selanjutnya yang nomor 9, melakukan proses data cleansing dan data matching atau pembersihan data dari data-data duplikasi terutama dari kesalahan pengetikan oleh end user. Yang terakhir, nomor 10, dapat melaksanakan tugas pengawasan dan pemeriksaan dengan lebih fokus, cepat, efisien, efektif, dengan lingkup yang lebih luas dan analisa lebih mendalam. Lalu, mengidentifikasi penyimpangan atau fraud detection dapat dilakukan dengan cepat dan akurat sehingga memiliki waktu lebih banyak dalam menganalisa data dan pembuktian. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya perkenalkan, nama saya Ika Putri S3, NIM 1717051-058. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat ACL bagi auditor. Manfaat ACL bagi auditor ada 3, yaitu yang pertama, penggunaan ACL akan membantu dalam melaksanakan tugas audit secara lebih terfokus, cepat, efisien, dan efektif, dan murah dengan lingkup yang lebih luas dan analisis mendalam karena ACL dapat melakukan audit dengan populasi independen dan dari sistem.
dan meminimalkan fraud. Yang kedua, bagi manajemen termasuk profesi akunting dan keuangan, yaitu ACL dapat membantu mereka dalam menganalisis data dan informasi perusahaan atau pengujian pengendalian yang telah ada dan pembuatan laporan manajemen secara cepat dan fleksibel. Yang ketiga, untuk sumber daya manusia atau pemeriksa, yaitu dapat melakukan sistem pelaporan yang sesuai dengan keinginan atau laporan yang diinginkan atau independensi dengan akurasi dan kualitas data yang sangat bagus sehingga data pelaporan dapat dipercaya. Proses pembuatannya yaitu atau rekapitulasi dengan sangat tepat. Demikian pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Putusri Febrianti, NIM 171705162. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai keunggulan dan kemampuan ACL. Yang pertama ada keunggulan dalam menggunakan ACL, yaitu yang pertama mudah dalam penggunaan, yang kedua built-in audit dan analisis data secara fungsional, yang ketiga kemampuan menangani ukuran file yang tidak terbatas, yang keempat kemampuan mengekspor hasil audit, dan yang kelima pembuatan laporan berkualitas tinggi. Kemudian selanjutnya yaitu ada fitur dan kemampuan ACL software tools. Di sini ada 10. Namun saya akan menjelaskan 5 saja, yaitu yang pertama ada Universal Data Access, yaitu dapat mengakses data hampir lebih dari semua jenis database dan semua jenis platform. Yang kedua jumlah data besar, yaitu kemampuan memproses dan mengakses data dalam jumlah yang sangat besar. Kemudian yang ketiga ada kecepatan waktu proses, yaitu kemampuan untuk memproses dalam waktu yang sangat singkat walaupun jumlah data yang sangat besar. Kemudian yang keempat ada integritas data, dengan kemampuan mengakses database 100% serta data yang bersifat read-only dapat menjamin originalitas, keamanan, dan integritas data untuk pengolahan menjadi informasi yang bermanfaat bagi user dan juga manajemen. Kemudian yang kelima ada automasi, yaitu pembuatan aplikasi audit yang sangat cepat dan mudah untuk melakukan otomasi analisis data untuk efisiensi proses kerja. Sekian pemaparan materi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Komarska Pratiwi, NIM 1322. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu ada multi-file process. Dapat digunakan untuk menangani beberapa file sekaligus tanpa mengganggu operasional teknologi informasi yang dijalankan oleh perusahaan. Selanjutnya, ada log file navigation. Dilengkapi dengan log file untuk pencatatan proses analisis yang telah dilakukan sehingga menghasilkan suatu audit trail yang komprehensif. Selanjutnya ada fungsi analisis yang lengkap. Dilengkapi fungsi-fungsi analisis yang sangat lengkap yang dapat dengan mudah dikombinasikan dalam menghasilkan temuan-temuan yang tidak pernah terkirakan sebelumnya. Selanjutnya ada pelaporan yang handal. Kemudahan untuk merancang laporan yang handal, syarat informasi yang bermanfaat, serta dapat dikirimkan secara otomatis via email atau integrasi ke dalam software aplikasi Crystal Report. Selanjutnya ada IT Audit. Kemudahan dalam menguji integritas data dan menganalisis data yang ada di dalam analisis database ataupun menganalisis user-user yang telah masuk ke dalam suatu jaringan atau net. Selanjutnya ada proses instalasi ACL. Tahapan proses instalasi ACL yaitu yang pertama, bukalah folder ACL Education, lalu cari folder ACL, lalu cari ACL Desktop Education Edition. Selanjutnya akan muncul dialog box berisi Start Wizard. Selanjutnya klik Next, lalu pilih I accept the term in the license agreement, lalu klik Next. Selanjutnya ketik nama user, lalu klik Next, lalu pilih Complete. Selanjutnya klik Next. Selanjutnya klik Next lagi jika pengguna tidak ingin mengubah destination folder. Selanjutnya klik Install. Maka selanjutnya ACL akan berhasil terinstall. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Purwo Kusuma Putra, NIM 17170531331. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang audit command language yang terkait dengan interface ACL.
Nah, yang pertama itu title bar. Nah, title bar ini menampilkan nama dari project yang sedang aktif dan versi ACL yang digunakan. Nah, yang kedua yaitu main menu. Nah, main menu ini menyediakan akses ke seluruh fitur di ACL. Nah, yang ketiga yaitu toolbar. Nah, toolbar ini merupakan shortcut untuk beberapa fitur ACL untuk menampilkan atau menyembunyikan toolbar dengan cara yaitu pilih menu window, kemudian klik toolbar. Nah, selanjutnya itu yang keempat, navigator. Nah, navigator ini menampilkan beberapa jenis informasi, yaitu yang pertama, tab overview, yang menampilkan semua kegiatan yang berkaitan dengan project yang sedang dioperasikan. Nah, yang kedua yaitu tab log. Nah, pengguna dapat memasukkan batasan tertentu atau filter untuk menampilkan data yang diinginkan. Nah, yang kelima yaitu filter. Nah, pengguna dapat memasukkan batasan tertentu atau filter untuk menampilkan data yang diinginkan. Kemudian yang keenam yaitu display area. Nah, pada area ini ACL menampilkan beberapa jenis informasi antara lain tabel yang sedang aktif dan juga hasil dari pengujian atas suatu tabel. Nah, yang terakhir yaitu status bar. Nah, status bar menampilkan nama tabel yang sedang aktif, jumlah record dalam suatu tabel, dan beberapa informasi lainnya. Nah, tipe-tipe file yang umum digunakan di ACL yaitu yang pertama ACL project file, yang kedua ACL project autosave file, yang ketiga yaitu ACL data file. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.